Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Koni. Kita akan membahas tentang materi Plant and Animal Breeding System atau sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk menganalisis sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dan menganalisis teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Dasar dari pembelajaran kita kali ini adalah surat Al-Luqman ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyahkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang di atas ini adalah gambar tumbuhan, ya kan, yang sedang melakukan perkembangbiakan. Dan gambar yang di bawah ini adalah gambar hewan yang sedang melakukan perkembangbiakan. Mengapa tumbuhan dan hewan melakukan perkembangbiakan? Ya, karena tumbuhan dan hewan itu melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, secara vegetatif dan secara generatif. Vegetatif itu artinya perkembangbiakan tanpa terjadinya peleburan sel gamet. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu terjadi peleburan pada sel gamet. Vegetatif dibagi jadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami terjadi secara alami. Kalau vegetatif buatan berarti ada campur tangan manusia. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah rizoma, kemudian stolon atau geragih, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif. Sedangkan contoh dari vegetatif buatan adalah mencangkok, stek, menyambung, merunduk. Lanjut kita ke perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu tadi kan perkembangbiakan yang terjadi dengan peleburan sel gamet. Nah, alat reproduksi pada tumbuhan itu adalah bunga. Kenapa? Karena di bunga itu ada benang sari, ya kan, yang merupakan alat perkembangbiakan jantan, dan putik itu sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, ini adalah siklus fertilisasi pada tumbuhan, ya kan, dimana benang sari, ya kan, ini benang sari ini memiliki kepala sari. Di dalam kepala sari ini ada serbuk sari. Serbuk sari ini akan jatuh ke kepala putik, ya kan. Kemudian terjadi proses peleburan antara sel sperma dan sel telur, ya kan. Ini adalah hasil pembuahan. Hasil pembuahan nanti akan menjadi calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru ini akan disimpan di dalam biji, di dalam buah yang akan dilindungi oleh daging buah. Kemudian biji akan berkecambah dan akan menjadi tumbuhan baru. Sedangkan proses penyerbukan, kita lanjut ke proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, penyerbukan ini berdasarkan penyerbukan dapat dibedakan
berdasarkan faktor perantara dan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik. Nah, ini kita bahas yang ini ya, yang dengan perantara. Contohnya adalah anemogami. Nah, ini dibantu oleh angin. Hidrogami, air. Zoidogami, hewan, ya kan? Antropogami ini oleh manusia. Contohnya adalah tumbuhan vanili, ya kan? Sedangkan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu dibagi menjadi 4. Autogami, penyerbukan sendiri, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga itu sendiri, ya kan? Kalau geiotogami ini peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan sendiri. Kalau allogami ini peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Sedangkan hibridogami atau penyerbukan bastard ini peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, ini adalah tumbuhan gimnospermae ya, perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Ya, tumbuhan gimnos ini menghasilkan 2 spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan yang berisi serbuk sari, sementara megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma pada saat penyerbukan serbuk sari melekat pada liang bakal biji, kemudian bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan membentuk zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut tumbuh pada tempat yang sesuai, dia akan menjadi tumbuhan baru. Ini adalah siklus, salah satu contoh siklus dari gimnospermae. Ini adalah tumbuhan pinus ya. Nah, kita akan masuk ke siklus tumbuhan paku. Siklus tumbuhan paku ini ada 2 siklusnya, yaitu gametofit dan sporofit. Nah, kalau gametofit ini dimulai dari spora. Spora akan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium ini menghasilkan spermatozoid dan archegonium akan menjadi ovum. Kemudian terjadi proses peleburan menjadi zigot. Zigot menjadi tumbuhan baru. Nah, ini sudah masuk ke proses saprofit ya. Kemudian membentuk sporofit, sporangium, dan kembali ke spora. Nanti lanjut ke spora yang ini. Ini adalah siklus tumbuhan paku. Kemudian ini adalah siklus tumbuhan lumut. Dimulai dari spora, ya kan? Spora membentuk protonema. Kemudian tumbuhan lumut. Nah, ini proses gametofit, yaitu antheridium, ya kan, membentuk spermatozoid, archegonium, ovum, ya kan, kemudian menjadi zigot, sporogonium, sporangium, dan spora. Sama seperti tumbuhan paku. Ini adalah proses metagenesis tumbuhan lumut. Nah, kita akan lanjut ke reproduksi tumbuhan, teknik reproduksi pada tumbuhan. Karena lahan semakin sempit, maka teknik reproduksi pada tumbuhan ini cukup menjanjikan. Contohnya adalah ini apa ini? Ini adalah hidroponik, ya kan? Metode budidaya tanaman menggunakan air, ya kan? Yang sangat digemari oleh penduduk perkotaan. Yang ini adalah vertikultura, metode budidaya dengan cara membuat instalasi bertingkat, ya kan? Tujuannya adalah efisiensi tempat
dan cocok untuk diterapkan di daerah perkotaan. Jadi dua ini cocok untuk daerah perkotaan yang lahannya semakin sempit. Sedangkan ini adalah kultur jaringan, proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Nah kan, melalui teknik ini dapat diperoleh tanaman dalam jumlah yang banyak, sifatnya seragam dan dalam waktu yang singkat, ya kan. Kultur jaringan dilakukan dengan mengisolasi bagian-bagian tumbuhan, ya kan. Jadi bagian tumbuhan ini diisolasi, kemudian ditumbuhkan seperti ini. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Next video kita akan bahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Bukan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.